Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahmanisya dengan NIM 2214010023 kelas PAIA dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Selanjutnya, pengertian pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak merupakan suatu proses untuk mengenal, memahami, menghayati, serta mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu melalui proses bimbingan, pengajaran, latihan, serta pembiasaan. Selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran akidah akhlak? Tujuan dari pembelajaran akidah akhlak ialah menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan melalui akhlak yang terpuji. Itulah gunanya dan tujuan dari pembelajaran akidah akhlak yang diajarkan di sekolah-sekolah pada peserta didik. Karena peserta didik tentu membutuhkan latihan, bimbingan serta pengarahan untuk terwujudnya akhlak yang terpuji. Selanjutnya, materi pembelajaran akidah akhlak yang diambil dari materi kelas 11 Madrasah Aliyah, yaitu tentang ilmu kalam. Apa sih itu materi pembelajaran ilmu kalam? Materi ilmu kalam itu berbicara tentang argumentasi yang berdasarkan akal pikiran. Hal ini berkaitan dengan teologi. Teologi ini bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan. Dan teologi adalah ilmu yang berbicara tentang ketuhanan. Jadi, ilmu kalam adalah ilmu yang berbicara tentang masalah ketuhanan dengan argumentasi, akal pikiran, serta filosofi. Dalam pembelajaran ilmu kalam, ada 3 poin pertama yang diajarkan dalam pertemuan pertama, yaitu yang pertama, penjelasan ilmu kalam. Dalam penjelasan ilmu kalam, ada pengertian, ada faktor, serta ada nama-nama dari ilmu kalam. Faktor-faktor dari ilmu kalam ada 2, yaitu ada faktor internal serta faktor eksternal. Dalam nama ilmu kalam itu ada 3, ada nama tauhid, ada nama akidah, serta ada nama usuluddin. Pada poin yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup ilmu kalam. Dalam pembahasan ruang lingkup ilmu kalam ada 3 poin. Yang pertama tentang qismun ilahiyah, yang kedua tentang qismun huwiyah, yang ketiga tentang qismun sam'iyah. Dan yang terakhir yaitu poin yang ketiga, fungsi dari ilmu kalam. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran akidah akhlak. Dalam metode pembelajaran akidah akhlak ada 4 metode yang dapat dilakukan dalam pertemuan pertama. Yaitu yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik di dalam kelas yang disampaikan secara lisan. Metode ini dapat dilakukan untuk memberi penjelasan terkait pengertian materi, tujuan materi, fungsi, atau faktor-faktor, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik ditujukan kepada peserta didik sebagai bentuk evaluasi pembelajaran sebelumnya, atau peserta didik yang bertanya kepada pendidiknya untuk mendalami materi yang diajarkan. Yang ketiga, namanya yaitu metode drill atau metode latihan. Metode ini biasa juga disebut dengan metode training. Metode ini biasa diterapkan oleh pendidik untuk mengajarkan yang baik dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memperoleh ketangkasan yang cepat, cara berlatih pola pikir, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada namanya metode resitasi. Metode resitasi atau metode pemberian tugas yang dilakukan di rumah, yaitu merupakan metode pemberian tugas atau tahap akhir, ialah metode yang berarti melaporkan atau menyajikan kembali tugas yang telah dikerjakan dan dilakukan di rumah. Itulah 4 metode yang dapat digunakan dalam penerapan pembelajaran akidah akhlak dalam materi ilmu kalam. Selanjutnya, langkah penerapan metode ceramah. Pada PPT ini, teman-teman dapat melihat terdapat 3 poin utama dalam penerapan metode ceramah. Pertama, tahap persiapan. Dari tahap persiapan terdapat 2 poin. Yang pertama,
guru memberi penjelasan terkait tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menyiapkan pokok materi pembelajaran. Tahap penyajian. Yang pertama, guru dapat mengkondisikan konsentrasi dan fokus siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Yang kedua, guru memberikan pembelajaran secara terstruktur. Yang ketiga, guru dapat memanfaatkan media pembelajaran. Tahap penutup. Yang pertama, guru memberikan ulasan singkat terkait materi yang telah diajarkan. Yang kedua, guru menyimpulkan materi pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada contoh dari penerapan metode ceramah. Pada contoh ini, teman-teman dapat melihat bahwasanya di gambar beginilah cara mempraktekkan metode ceramah, yaitu adanya seorang pendidik yang menyampaikan materinya dengan lisan dan juga peserta didiknya yang memperhatikan pendidiknya dalam penyampaian materi. Jadi objek dalam penyampaian metode ceramah ini ialah pendidik. Langkah penerapan dari tanya jawab. Di sini teman-teman dapat melihat terdapat 5 poin dalam menerapkan metode tanya jawab. Yang pertama, merumuskan tujuan tanya jawab sejelas-jelasnya. Yang kedua, mencari alasan pemilihan dari metode tanya jawab. Yang ketiga, menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dilontarkan oleh peserta didik. Yang kelima, menetapkan kemungkinan jawaban yang akan diberikan kepada peserta didik agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan materi pembelajaran. Yang kelima, menyediakan kesempatan bagi seluruh para peserta didik untuk bertanya. Selanjutnya, di sini ada contoh dari penerapan metode tanya jawab. Dan inilah bagaimana cara menerapkan metode tanya jawab. Di sini pendidik dapat memulai terlebih dahulu untuk bertanya ke peserta didik terkait materi sebelumnya atau materi yang akan diajarkan, atau peserta didik yang bertanya kepada pendidiknya terkait materi yang belum dipahami. Selanjutnya, langkah penerapan dari metode drill. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan terdapat 3 poin. Pertama, menentukan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, menentukan keterampilan secara spesifik. Yang ketiga, menentukan gerakan atau langkah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, guru memulai latihan dengan memberikan latihan yang sederhana. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk terus berlatih. Tahap penutup. Yang pertama, melaksanakan perbaikan. Yang kedua, memberikan penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Selanjutnya, di sini ada contoh dari penerapan metode drill. Ada contoh yang telah kita lihat bersama-sama. Di sini ada contoh metode drill, yaitu kita dapat melihat bahwasanya ada peserta didik yang tampil ke depan dan melakukan latihan di papan tulis. Hal ini dapat kita lakukan di dalam kelas sebagai pendidik agar kita dapat melihat langsung proses terjadinya latihan yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, langkah penerapan dari metode resitasi. Dari langkah penerapan metode resitasi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap pembagian tugas. Dalam tahap pembagian tugas terdapat 2 poin. Yang pertama, menentukan jenis tugas secara jelas dan tepat. Yang kedua, adanya petunjuk atau sumber untuk membantu siswa mengerjakan tugasnya. Selanjutnya yaitu tahap pemberian tugas. Yang pertama, diberikannya bimbingan atau pengawasan. Yang kedua, diberikannya dorongan atau motivasi kepada para peserta didik. Yang ketiga, siswa mencatat hasil-hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu tahap mempertanggungjawabkan tugas. Terdapat 2 poin. Yang pertama, laporan siswa yang telah mengerjakan tugas. Yang kedua, memberikan penilaian dari pekerjaan siswa. Selanjutnya ini contoh dari penerapan metode resitasi.
Di sini kita dapat melihat bahwasanya di dalam contoh peserta didik sedang mengerjakan tugasnya berkelompok, yaitu bersama-sama. Nah, pada pemberian tugas resitasi ini atau pemberian tugas di rumah, peserta didik dapat melakukan tugas itu di mana saja, bahkan terjadi di dalam sekolah. Misalnya setelah pembelajaran di sekolah itu telah selesai dan mereka mengerjakan tugas berkelompok untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pendidik. Dari contoh ini, maka ini dapat dilihat bahwasanya kita dapat melakukan ini sebagai pendidik dan menerapkannya di dalam kelas, bahwasanya tugas bisa dikerjakan berkelompok, bahwasanya tugas juga ada dikerjakan secara pribadi. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran dalam proses pembelajaran akidah akhlak materi ilmu kalam terdapat 3 media. Media pembelajaran ini sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran bagi peserta didik maupun pendidik. Pertama, ada namanya media cetak. Media cetak berupa buku pelajaran. Pertama ada buku LKS, yang kedua ada buku paket, yang ketiga ada buku catatan, yang keempat ada buku latihan. Yang dimana hal ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran bagi peserta didik serta membantu pendidik dalam memberikan penjelasan materi pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, ada namanya media audiovisual. Pada media audiovisual ini dapat berupa video pembelajaran ataupun video animasi. Hal ini dapat membantu pendidik dalam memberikan ulasan lebih lanjut terkait materi pembelajaran yang lebih menarik ketika menggunakan media pembelajaran, video pembelajaran ataupun video animasi. Yang ketiga, terdapat namanya media visual. Pada media visual ini merupakan media gambar yang dapat berupa poster ataupun foto dan lain sebagainya, yang dimana hal ini dapat membantu pendidik maupun peserta didik dalam memberikan penjelasan lebih lanjut terkait materi pembelajaran ketika menggunakan gambar-gambar. Selanjutnya, ini ada contoh-contoh dari media pembelajaran. Yang pertama, yaitu media cetak. Yang kedua, ada media audiovisual. Dan yang ketiga, ada media visual. Syukron kasiron, terima kasih telah melihat presentasi saya terkait media pembelajaran akidah akhlak berupa materi ilmu kalam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.